Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di Kelapa Kerdil Channel. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang langkah-langkah mengecilkan daun atau membuat bonsai kelapa daunnya kerdil. Seperti ini contohnya hasil dari program sehingga daunnya menjadi lebih kecil atau kerdil. Nah, apa saja langkah yang bisa kita lakukan untuk membuat daun bonsai kelapa kerdil? Ikuti videonya sampai selesai. Yang pertama, ini khusus untuk tunas yang masih kecil, misalnya ini mungkin sekitar 6 cm atau mungkin sekitar 10 cm ke bawah. Nah, ini tunas awal, maka cara yang harus kita lakukan agar tumbuh daunnya nanti kerdil adalah dengan sayat mawar. Kita contohkan langsung. Jadi ini kita sayat. Seperti ini, namanya sayat mawar. Nah, ini calon daun yang tengah ini sudah mulai tumbuh, dan dengan disayat seperti ini maka nanti tumbuhnya akan kerdil. Nah, yang penting setelah ini nanti muncul dan ada tapas pembungkusnya, kita sayat rutin dan jangan lama-lama, artinya begitu sudah bisa kita sayat langsung saja kita sayat lagi. Nah, hasil dari perkembangan sayat mawar bisa kita lihat. Nah, seperti ini adalah hasil penyayatan sekitar 10 hari setelah sayat mawar ya. Nah, ini sudah perlakuan yang setelah pertama, ini sudah kita sayat lagi, yang kedua ini kita sayat lagi, dan ini daun yang muncul, dan ini juga sudah mau muncul daun lagi yang kecil ini. Nah, untuk bekas sayat mawar yang kering ini sudah mulai kering, ini bisa kita bersihkan. Sudah bisa mulai kita bersihkan. Nah, untuk program pengecilan daun yang kedua setelah sayat mawar bisa kita lakukan untuk kelapa atau bonsai kelapa yang sudah besar seperti ini. Kita bisa lakukan dengan cara pruning daun dan menyisakan tunas yang paling kecil saja. Kita langsung praktekkan.
seperti ini hasilnya. Pruning daun menyisakan tunas yang paling kecil, dan nanti harus segera rutin disayat jika sudah bisa untuk kita sayat, dan sayat sesering mungkin, maka nanti tumbuh daunnya akan kerdil. Jadi ketika mempruning kita sisakan pelepah-pelepah yang tua ini kita sisakan seperti ini untuk menopang supaya ini kuat dan tidak patah. Nah, nanti misalnya ini sudah muncul daun yang berikutnya, ini sudah waktunya sayat, ya kita langsung sayat. Nah hasilnya bisa kita lihat sayat pruning pelepah. Nah ini hasil kita pruning pelepah, dan ini sudah muncul daun yang dulu disisakan pertama, dan ini sudah muncul daun berikutnya. Nah, ini harus segera, kalau memang mungkin untuk kita sayat, kita sayat. Nah untuk berikutnya, kalau kita punya yang bongsor seperti ini termasuk daunnya bongsor, tidak terlalu kerdil, maka bisa kita lakukan dengan cara tebas ekstrim. Nah bagaimana caranya, ini akan saya tebas. Nah seperti ini hasil tebas ekstrimnya. Posisi tebas, nah ini miring, ini tujuannya untuk air atau getah yang keluar agar segera menetes atau tidak mengendap di sini, sehingga kita cara motongnya adalah miring. Nah ini bisa kita jemur lebih dulu biar mempercepat keringnya getah, dan juga sebelumnya bisa kita taburi dengan obat semut. Nah, kita taburi seperti ini agar dalam penjemuran nanti tidak dirusak sama semut. Nah seperti ini kita jemur sampai kering, dan saya tidak melakukan penyungkupan ketika tebas, cukup seperti ini saja. Yang jelas setelah kita jemur kering tidak ada lagi muncul getah, langsung kita tempatkan di tempat yang teduh, dan ketika nyiram jangan sampai terkena air. Jadi jaga agar tetap kering dan nanti akan tumbuh tunasnya. Baik, cara yang keempat, jika kita punya bonsai kelapa yang panjang pelepahnya seperti ini, ya, ini tidak melakukan pruning pelepah dan juga tebas ekstrim, tapi juga cukup efektif untuk memperkecil daun. Ini terutama bagi yang takut gagal untuk tebas ekstrim atau takut untuk melakukan pruning karena nanti daunnya habis dan mungkin keindahannya berkurang, maka bisa tetap kita biarkan daunnya ya, tapi cara kita adalah dengan menyayat lebih sering mungkin.
sehingga daun yang muncul akan kecil seperti ini. Contohnya ini sebelum kita lakukan penyayatan yang lebih sering, karena sebelumnya hanya seminggu sekali, ini kita lebih seringkan dengan 3 hari sudah kita sayat atau 4 hari sudah kita sayat, maka muncul ini 2 daunnya sudah mulai lebih kecil. Ini dan ini sudah kecil, sebelumnya ini panjang, sebelumnya nah ini. Jadi sebelum ini muncul ada daun, ini dulunya juga daun ke-4 yang tua ini kan 3, yang 4 ini masih ada. Jadi 4 daun itu masih kelihatan bonsai yang menarik karena ada daunnya. Nah, kemudian kita programkan untuk daunnya lebih kecil dengan cara sayat lebih sering. Nah, maka muncul 2 daun yang hasil penyayatan lebih rutinnya seperti ini, lebih seringnya ya. Nah, 3 hari atau 4 hari sekali kita sayat. Jadi tampilannya nanti kalau ini sudah 3 daun, ini kan baru 2, kalau sudah 3 daun ini yang 3 panjang ini kita buang sehingga nanti tampilannya lebih menarik. Nah, maksud saya lebih sering disayat itu, nah seperti ini kan munculnya masih pendek, tapi sudah langsung kita sayat saja, kita nggak usah nunggu-nunggu, ini kita sayat saja. Jadi begitu sudah mungkin untuk kita sayat, langsung saja kita sayat. Nah, seperti ini. Jadi meskipun tapasnya baru sedikit, tapi kalau sudah bisa kita sayat nanti hasilnya akan kecil seperti ini. Dan kalau sudah 3 daun minimal, yang kecil, yang besar bisa kita buang supaya tampilannya lebih menarik. Oke, itu cara untuk mengecilkan daun. Jadi yang pertama tadi sayat mawar untuk kelapa yang masih tunas kecil, belum muncul daun. Yang berikutnya adalah yang kedua dengan cara pruning, dan yang ketiga dengan cara tebas ekstrim, dan yang keempat dengan cara disayat lebih sering sehingga menghasilkan daun yang lebih kecil. Dan cara kelima ini untuk menjaga yang memang sudah daunnya kerdil ya. Jadi muncul sudah daun seperti ini, supaya tidak muncul tunasnya yang terakhir atau yang paling muda ini panjang. Ini dengan kita jaga sayat rutin, setiap muncul tapas kita sayat. Nah, kalau kita jadwalkan rutin akan lebih bagus, misalnya setiap 4 hari sekali atau 5 hari sekali atau maksimal seminggu sekali kita sayat, maka akan imbang daun-daunnya yang muncul, ini akan imbang sehingga terlihat menarik. Nah, ini seperti ini hasilnya. Ini adalah program sayat rutin, dan kalau sudah memungkinkan sayat, kita langsung sayat dengan cara dijadwal rutin. Nah, misalnya ini sudah bisa kita sayat sedikit karena sudah muncul dikit. Jadi demikianlah 5 cara agar bonsai kelapa kita daunnya kerdil.
Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.